Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat, hidayah, taufiknya kembali kita dikumpulkan di tempat yang penuh kemuliaan ini di waktu yang mulia serta insyaallah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih hadis sabar. Hadis sabar. Ya kemarin dua hadis kemarin kita bahas. Yang terakhir daripada yang kita bahas bahwasanya keadaan orang mukmin itu selalu khair, selalu dalam keadaan baik, dan itu membuat kagum Rasulullah SAW. Kalau dia dalam keadaan diberi kenikmatan, dia bersyukur, itulah sebaik-baik keadaannya. Dan ketika diberi cobaan, dia sabar dan juga dapat pahala, dapat surga, dan itu sebaik-baik keadaannya. Jadi katik keadaan tidak baik bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dari bab sabar, hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik tentang keadaan akhir daripada keadaan Rasulullah SAW di dunia. Jadi sakit keadaan sakit beliau ceritakan cuman beberapa baris sekilas daripada keadaan. Anasin radhiyallahu anhu qala lamma saqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karb. فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفنا قالت فاطمة رضي الله عنها يا أنس atabat anfusukum an tahtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya lama saqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sakula itu berat. Sagil kalau kita sebagian galak-galak mengucap bahasa Arab, sagil artinya berat. Sakula menjadi berat. Apa yang jadi berat? Rasulullah SAW badannya. Karena sakitnya ini juga disebutkan ja'ala yataghashahul karbu, mulai diliputi oleh karb. Al-karb galak digosida kurub, minta dijauhkan dari kurub atau karb. Karb itu kesulitan. Yang dimaksud kesulitan di sini dari sakit tadi itu menimbulkan sesuatu yang berat, yang sulit, yang macam sakit lah. Sebagaimana sakit disebutkan di sini bahwasanya asyiddah min sakaratil maut. Kuatnya atau beratnya sakaratil maut. Jadi di akhir daripada umur Rasulullah SAW di dunia. Ngapa beratnya? Sampai Rasulullah SAW kejinguan, nampak di di keadaan beliau, nampak di mata yang ada di sekitar beliau. Ya memang disebutkan di hadis tadi. Ada beberapa kali kita sebutkan asyadun nas balaan al-anbiya, tsummal auliya, tsummal amsal wal amsal. Yang paling berat cobaannya di antara manusia, paling berat bala yang dicobakan kepada hamba Allah di dunia ini al-anbiya, para nabi. Peningnya juga, kalau nabi pening, tidak cak kita pening.
Pening Nabi berat, kalau ditaruhkan ke kita mesti siap meninggal duluan gitu. Kalau ditaruh ke kita. Jadi kalau ada di beberapa hadis disampaikan beberapa keadaan Rasulullah SAW mengasuhkan pening. Itu berat, luar biasa. Ini sakaratul maut di antaranya alamiah, bala terbesar yang sangat berat itu dirasakan atau diterima oleh para nabi. Kemudian al-aulia, para wali dengan macam-macamnya bala. Ada bala dengan dari gangguan, dari gangguan wong sekitarnya, bisa jadi keluarganya, macam-macam bala dengan ragamnya. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian selanjutnya derajat kuat tidaknya bala itu tergantung kemiripan mereka dengan para nabi dan para wali. Jadi yang nak menyerupai, nak meloi jangan tak sabar sama bala. Jangan tak sabar sama coba. Bukan minta. Tidak, kita tidak dianjurkan. Banyak ulama kalau bukan di kitab ini, di pembahasan bab sabar segala macam, atau semisal kutipan Bapak Baris nyebutkan memang fadilah sabar, fadilah menjalani cobaan yang diberikan oleh Allah SWT, besarnya pahalanya. Tapi jangan minta dicoba. Jangan minta coba, dapat senang alhamdulillah sudah. Jangan coba-coba noleh yang bakal muat kita coba, sebab tidak banyak. Dan sekelas aulia ada di kitab-kitab manaqib nyesel minta. Kalau mendengar ada fadilah, ada keutamaan bahwasanya sabar yang macam ini Allah SWT berikan ini. Yang kemarin kita dengar sampai ada sahabat baca salaman sama malaikat. Berkata apa? Sabar dengan cobaan yang Allah berikan kepadanya. Sekali pernah diminta doa kepada Rasulullah, minta balik lagi. Ngapa? Ketemu lagi malaikat. Tadinya sabar itu malaikat, terus pasti langgar, tak ketemu lagi. Pengen dalam keadaan ini ngomong yang macam ini, sabar yang beliau sama kita. Tak dibanding ke, bukan tak sebanding ni. Tidak bisa ni. Tidak bisa. Jadi jangan coba-coba minta. Jangan coba-coba minta dicoba oleh Allah SWT. Berat. Bahkan sebagian doa nyebutkan apa? Ya Allah, jadikan kami abidil ihsan, hamba-hamba Allah yang Engkau berikan kenikmatan. Abidil imtinan, sebagian yang nyebutnya imtinan. Imtinan itu pemberian. Ya Allah, jadikan hamba-hambamu yang selalu diberikan pemberian. Yang kalau alman itu asal katanya dari bangkel. Alman, larangan. Kita dilarang memiliki sifat man. Mim nun double tasdid, man. Bangkel. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak bangkel. Ngapa? Yang diunjuk punya Allah memang. Allah membangkeli hamba-hambanya. Aku sudah unjuk kau, apa ke? Nyebut pemberian. Kalau di manusia kita dilarang bisa membatalkan pahala pemberian gitu. Kita lanjut sesuatu kita sebut, ingat aku lanjut kau mangkeli untuk manusia tak berhak. Bahkan bisa membatalkan untuk dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak sombong, Allah berhak bangkeli pemberian. Makanya terambil daripada imtinan tadi, terambil dari kata man. Kita dianjurkan berdoa, ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang selalu Engkau beri, tak apa-apa sampai Engkau bangkeli. Minta yang lemah baik kita ni.
La abidil imtihan, bukan hamba-hamba yang kau unjuk imtihan, unjuk ujian. Nah, imtihan ujian. Nah, itu selalu dianjurkan ngapo? Ya kita tahu diri dah. Kita tahu diri, kita hamba yang tidak kuat dengan coba. Tapi bukan berarti kita nganjurkan tidak sabar gitu. Ketika menghadapi sesuatu yang perlu sabar, ya kita sabar. Jadi kemiripan dari segi bala itu sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis. Nah, syiddah kesulitan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW daripada sakaratul maut itu karena tingginya derajat beliau dan kemuliaan li'uluwi darajatihi wa syarafi rutbatihi, dan kemuliaan daripada martabat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nengok keadaan macam ini, faqalat Fatimah radhiyallahu anha, berkata Sayyidah Fatimah putri beliau radhiyallahu anha berkata, nengok keadaan macam ini, you siapa idak ini, apalagi nengok orang tuanya dewek dah. Nengok orang tua dewek nyebutkan wa karba abata, alang kesulitnya keadaan ayahku. Faqala, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, laisa ala abiki karbun ba'da yum. Nak lanjut tahu meninggal dia lagi. Tidak kesulitan lagi. Ayahmu habis lagi ini tidak kesulitan lagi, tidak saru lagi, tidak sakit lagi. Nah, di sini ada bela bahas habis hadis bela. Ada kaitan ucap tadi macam ngeluh dah. Ada kalimat macam ngeluh daripada Sayyidah Fatimah. Kayak ada penjabaran, biarlah sekalian dihabiskan di kalimat-kalimat setelahnya. Falamma mata qalat ya abata ajaba rabban da'ah, ya abata jannatul firdausi ma'wah, ya abata ila jibril lanan'ah. Setelah meninggal Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha beliau berucap lagi, ya abata, wahai ayahku, ajaba rabban da'ah, Allah kabulkan doanya. Menyebut dia tidak sakit lagi habis hari ini. Memang apalagi Sayyidul Anbiya, wali baik, jangan ke Nabi. Mereka ketika meninggal dunia lebih luas, tidak terikat sama fisik, tidak terikat sama badan. Yang biasa nulung kadang sakit tak keluar, dengan kemampuan yang terbatas, tapi ketika meninggal Rasulullah SAW agak aulia baca menjadi wasilah kita untuk mendekatkan atau memudahkan daripada urusan-urusan yang kita minta melalui perantara beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas hidup kita dekati ada wali fulan tak doa tu, minta mai ini, minta mai itu, minta jadi perantara tadi dah. Ketika masih hidup dengan kondisi badan terbatas, nak perlu kendaraan kalau nak diancam ke dah. Ketika tidak terikat lagi sama urusan duniawi, materi, mereka lebih luas, dan beban-beban yang dirasakan daripada kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan badan lepas ke. Makanya laisa ala abiki karbun ba'da yum. Habis ini katik lagi sulit, pening pala, badan dak lemak, katik lagi. Cuman kehidupan akhirat, semisal mereka yang yakin dia mentok, katik cerita nambah lagi. Urusan dunia sama akhirat macam hari ini sama besok. Macam kita kemarin duduk, hari ini kita duduk juga sama. Urusan dunia sama akhirat sama. Masanya sama, keadaan sama, kata perbedaan, cuman pindah alam baik. Jadi kalimat wahai ayahku telah diijabahkan. Setelah dijawab doanya, ya abata jannatul firdausi ma'wa, wahai ayahku surga firdaus tempatnya.
wahai ayahku, kepada malaikat Jibril kami memberikan kabar. Yo kalimat-kalimat yo sedih, kalimat-kalimat sedih. Yang ini sebenarnya di dalam hadis ada larangan, tapi ini tidak sampai melampaui batas, sehingga bisa dilarang. Jadi lama ra'athu halabi lama ra'athu halabi sallallahu alaihi wasallam fata'allam qalbuha wa baha bima fihi lisanuha. Jadi ketika memandang keadaan Rasulullah SAW ketika sakit, Sayyidah Fatimah dia nengok keadaan itu keluar dari mulut beliau, dan mengutarakannya dengan mulut tadi. Walaupun Sayyidah Fatimah bagian dari Rasulullah SAW. Kalau orang nak nyontoh, kalau lanang contohnya siapa? Rasulullah SAW. Kalau betina nak nyontoh Rasulullah, banyak hal berbeda, sebab lanang. Yang dicontoh siapa? Sayyidah Fatimah. Jadi patokan atau panutan, tauladan sebagai seorang perempuan Sayyidah Fatimah. Di beberapa hadis bagian dari Rasulullah SAW beliau. Jadi jalannya disifatkan dari sebagian riwayat menyebutkan model perempuan Faisi rasanya. Faisi. Jadi Rasulullah SAW Faisi lanangnya. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha Faisi dino untuk jadi tauladan. Jadi ucapan itu tidak menafikan kesempurnaan kesabaran daripada Sayyidah Fatimah dan keridhaannya terhadap apa yang terjadi. Dan ini tidak mengurangi kesempurnaan yang kita nisbatkan kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sebab di dalam hadis disebutkan al-ainu tadma wal qalbu yajza wala naqulu illa ma yurdi ar-rabb. Mata boleh nangis, boleh keluar banyak mata. Tidak dilarang, atau kematian, tidak nangis, tak boleh, haram. Dah. Ada batasan. Untuk sekedar netes mata, banyak mata, tidak apa. Wal qalbu yajza, dan hati itu ada rasa agak berontak, itu wajar. Wajar dimiliki oleh manusia, sifat manusiawi. Tapi syariat ngatur wala naqulu illa ma yurdi Allah. Tapi kita tidak mengucapkan kecuali yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Yang dilarang apa? Yang dilarang ada di hadis lain bahwasanya Allah melaknat orang yang an-nahiyah. Apa nahiyah? Yang ada sebagian ulama menerjemahkan nahiyah itu yang nangis berlebihan. Histeris itu dilarang, haram. Histeris haram. Ada lagi ulama yang disandingkan dengan riwayat lain, ngartikannya dengan bagian yang ini yang siwon, nangis siwon. Ada kan modelnya sebagian daripada ada nangis siwon, biar kami tengok Pak Tiwong ni ngasuh kehilangan galau, buat nangis galau padahal siwon. Sikap lagi syakal juyub. Apa syakal juyub? Juyub itu kalau sekarang jeb itu kalau sekarang diartikan kantong. Kalau dulu jeb itu ini lubang bulu ni. Kalau di baju tempat masuk ke kepala, nama jeb. Ngoyak ke baju. Ya artinya macam histeris itulah. Ini kalau nahiyah tadi dengan suara, ada dengan perbuatan haram hukumnya. Apa lagi? Ada beberapa hal yang anda ingat. Dua itu diharamkan, dan ini tidak terjadi pada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi beliau dengan kesempurnaan sabarnya menghadapi
menghadapi kematian Rasulullah SAW dengan sabarnya. Ada ucapan-ucapan, tapi ucapan tersebut membuat tidak keluar daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya jawaban untuk sebagian yang melakukan di momen-momen tertentu yang luar biasa, itu tidak disyariatkan, bahkan bertentangan dengan syariat. Ada yang ngepuk, ada yang melukoi, dan lain sebagainya. Itu tidak disyariatkan. Yang ada, yang diajarkan oleh salafun saleh, bahwasanya kita menyikapi kejadian-kejadian, artinya kita punya versi yang sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah. Versinya mandang ke depan, yang lalu daripada perbuatan yang berbuat dosa, yaitu karena mereka sudah meninggal, ya urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Allah punya hisab, Allah punya pengadilan. Kita yang di depan ya, melakukan hal yang bakal kita hadapi ke depan. Tidak perlu bahasa yang lama. Ya, kita mengutuk perbuatan yang tidak baik, dan tidak perlu sampai dari menampakkan penyesalan dengan hal-hal yang tidak disyariatkan, bahkan diharamkan oleh syariat. Contoh terbesarnya Sayyidina Ali Zain Abidin, dalam keadaan abahnya beliau, kalau kita ni siapa? Alam jauh. Abahnya beliau, kepala ada kita sebut dikit daripada sejarah yang tidak menentukan keadaan yang keluar dari syariat. Sayyidina Ali Zain Abidin, beliau dengan kedekatannya menyaksikan yang paling disakiti dari yang lain beliau, tapi beliau tidak menentukan perbuatan yang melanggar syariat. Bahkan sudah beliau tutup buku urusan yang lama dan menunjukkan ketinggian akhlak beliau dan kualitas ilmu beliau. Nampakkan ilmunya, nampakkan akhlaknya, dan lain sebagainya. Sampai sekarang ini diteruskan oleh generasi selanjutnya tanpa berbuat yang melanggar syariat. Ini Sayyidah Fatimah di sini dengan sabarnya menghadapi kematian Rasulullah SAW. Nah, di sini falam madu bina, ini sabar ya. Ini gambaran sabar yang dicontohkan dengan cobaan terbesar yang katik bandingan. Katik cobaan lebih besar dari yang terjadi pada Sayyidah Fatimah terutama. Falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha, ketika dikubur Rasulullah SAW, beliau para nabi dikubur di tempat beliau meninggal. Jadi di mana beliau meninggal, disitulah dikubur. Makanya dikubur di kamarnya Sayyidah Aisyah. Dikubur di kamar Sayyidah Aisyah karena beliau meninggal di situ, tidak dipindahkan. Beliau berkata, "Ya Anas, atabat anfusukum an tahtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turab." Wahai sahabat Anas, atabat anfusukum, cak mana hati kamu? Cak mana hati kamu? Alam ke santainya hati kamu. Tahtu, kalian meletakkan tangan di atas Rasulullah SAW. Pacak ngubur itu alang ke cak mana? Alang ke lemaknya. Jiwa kamu. Itu ucapan tadi tu rasa yang dirasakan oleh Sayyidah Fatimah luar biasanya, tapi dimaknai oleh ulama, asyarat bidzalika ila itabihim ala iqdamihim ala dzalik. Beliau tu yu'atib, bukan yang marah, cuman ngelemak ke mulut.
ngasuh ke rasa sabar tadi dirasuh oleh beliau dengan ucapan tadi dengan sahabat Anas sakat beliau sahabat Anas diam baik. Bahkan lisanul hal kata ulama mengatakan lisan hal lisan keadaan bahasa tubuhnya sahabat Anas mengatakan lam tatib anfusuna kami tidak santai sebagaimana yang disaksikan illa anna kuhirna ala fi'li kami ini dipaksa syariat. Rasulullah SAW mengingatkan kalau dia meninggal dikubur dan tak kata hukum yang mengatakan jasad Nabi tidak dikubur. Jadi artinya harus dilaksanakan sebagaimana manusia yang lain imtithalan li amri karena perintah. Kalau nurutkan ya kata sahabat yang kuat. Kata sahabat yang kuat. Ini subhanallah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kita ni diunjuk rasa yang namanya lupa. Ada batasan lupa itu rahmat. Kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak lupa, ini banyak hal yang yang mengganggu lah, yang mengganggu baik itu hal yang beragam daripada dosis-dosisnya. Kalau kita tidak lupa, ya tak? Selalu tidak baca nyalani itu. Makanya ada hal-hal hikmah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam keadaan-keadaan yang seperti ini. Jadi contoh terbesar kamal sabar sabarnya Sayyidah Fatimah ke atas kematian Rasulullah SAW. Selanjutnya Abi Zaid Usama bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibn hibbihi radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhum. Qal arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna bani qad ihtudir fashhadna fa arsala yuqri'us salam wa yaqulu inna lillahi ma akhadh wa lahu ma ata wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Anak potong hadisnya bab panjang ini diriwayatkan oleh sahabat Usama bin Zaid. Hadis tentang meninggalnya cucu Rasulullah SAW. Jadi sahabat Usama bin Zaid, siapa sahabat Usama bin Zaid? Sahabat Usama bin Zaid ini digelari di sini Hibbi Rasulullah SAW wa bani hibbi, kesayangan Rasulullah SAW dan anak wong yang disayangi oleh Rasulullah. Jadi ini manjo bin manjo, wong yang manjo dengan Rasulullah bin wong yang manjo dengan Rasulullah SAW. Kalau apa beliau itu budak, seorang budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW yang besar di rumah Rasulullah SAW sampai disebut anak, disebut anak. Dan di masa jahiliyah memang ada istilah ngangkat anak itu jadi anaknya mewarisi di zaman jahiliyah bukan syariat Islam. Jadi besar dan kesampaian disebutkan di masyarakat nyebutnya apa beliau ini Zaid bin Harithah. Sebagian nyebutnya Zaid bin Muhammad. Ya, karena kebiasaan jahiliyah itu disebutkan Zaid bin Muhammad. Jadi kalau di hukum jahiliyah mewarisi. Nah, ini penegasan, anda ucapkan ini penegasan bahwasanya anak angkat tidak jadi ahli waris, katib waris, kecuali telah disisihkan anak nunjuk itu anak angkat, si fulan anak angkat. Ini bagian dia nunjuk hadiah, sesat hadiah punya dia. Tapi ketika si bapak angkat meninggal tidak melok waris. Dan ditegaskan prakteknya kapan? Rasulullah SAW. Jadi hal-hal yang berkaitan antara anak dan bapak ketika terjadinya pada anak angkat atau bapak
tidak kata urusan syariat yang berkaitan dengan dia. Di antaranya yang ditegaskan lagi dengan Al-Quran bahkan. Kalau anak sama bapak, istrinya anak jadi mantu ya. Bininya anak jadi mantu. Kalau misalnya si anak tadi lepas dari istrinya, mantu jatuhnya. Walaupun cerai tetap mantu statusnya. Mahramnya tetap berlaku. Salaman masih sudah lepas dari anak aku, tetap anak kau. Tidak batal wudu, tetap tidak batal wudu. Kalau ketemu boleh salaman, boleh. Hukumnya tetap anak. Itu kalau anak kandung nikah sama perempuan, sama kita tetap mahram walaupun misal lepas, misal. Dan haram dinikahi apa? Mahram dia sudah jadi mahram dia, haram untuknya nikah. Berbeda sama anak angkat. Anak angkat, misal dia punya anak angkat nikah terus dengan beberapa waktu prosesnya ada perceraian pada anak angkatnya tadi. Misal si istri daripada anak angkatnya tadi nak dilamarnya oleh si bapak angkatnya, boleh tak? Boleh. Dan ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Itu demi membatalkan hukum yang sudah ditanam di zaman jahiliyah. Jadi istrinya sahabat Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah SAW, terjadi perceraian. Sahabat Zaid namanya Zainab, Sayyidah Zainab, menjadi ummahatul mukmin. Sudah lepas, Quran menyebutkan zawwajnakaha, kami nikahkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hak-haknya balik ke Sayyidah Zainab. Jadi termasuk kebanggaan Sayyidah Zainab. Kalau kamu ini dinikah ini, aku nikah. Allah nikahkan aku ini. Nah, berlakunya apa? Tadi cerita anak angkat tadi. Saking dekatnya. Dan kalau untuk secara manusiawi, secara duniawi, menikahi yang kemarin yang mantu dinikahi agak repot sebenarnya, apalagi dari istri seorang anak yang sangat disayanginya. Tapi Allah pengen nunjukkan, ini syariat berjalan. Kalau ujinya boleh. Kalau ujinya haram, haram. Tidak. Iyo. Itu syariat. Dan tidak nanggung Allah Subhanahu Wa Taala nyontohkan dengan kekasihnya. Rasulullah SAW yang dibuat untuk nyentuh. Jadi kesayangan Rasulullah SAW, Sayyidina Zaid bin Harithah. Yang meriwayatkan ini siapa? Anak dia. Disayangi luar biasa sama sahabatnya juga. Di antara riwayat kenapa sangat dicintai, sebab ada sebab. Di antaranya juga beliau ini sahabat Usama bin Zaid ini punya ibu namanya Sayyidah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini siapa? Yang ngawat Rasulullah SAW dari kecil. Ya, di situ-situlah lingkupnya wong terdekat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa lingkaran yang ada pada sahabat Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum. Inna Usama la ahabbun nas ilayya. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Usama adalah orang yang paling aku cintai. Wa inni la arju an yakunu min salihikum, dan aku berharap dia termasuk wong-wong yang soleh di antara kalian. Dan kesaksian ini diberikan juga oleh Sayyidina Umar, di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab ketika memberikan pemberian
menunjuk anak beliau sahabat Abdullah bin Umar 2.000, kepada sahabat Usama bin Zaid 5.000. Ngapa? Beliau disayang oleh Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab kasih sama sahabat Usama bin Zaid ngapa? Patokannya kan Rasulullah cinta, manjakan beliau. Jadi anak pengen, dan Rasulullah SAW cinta sama apanya? Nah, dengan cinta yang lebih. Kalau ini anaknya wong yang dicintai atau dicintai oleh Rasulullah, sedangkan engkau ya di bawah itu. Abahnya dia dicintai oleh Rasulullah, dimanjakan oleh Rasulullah, lebih dari apakah? Lebih apa? Ini Sayyidina Umar bin Khattab sering mandingkan anaknya kan yang lain untuk apa? Didik anaknya, jangan mandang minta lebih juga, jangan didik mental daripada sahabat Abdullah bin Umar. Nah, itu. Faqala lahu bidzalika Abdullah, faqala Umar faddaltuhu li'annahu kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minka wa kana abuhu ahabba ilaihi min abihi. Terjemah yang ana sebutkan tadi ke bahasa Arab ini. Faqaddimat, didepankan karena kecintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Dan di antara pangkat yang ada pada Sayyidina Usama bin Zaid itu seluruh sahabat di perang terakhir itu untuk menghadapi, untuk jatuhnya serangan balik ke Romawi. Nah, waktu itu perang sama Romawi di akhir-akhir hayat Rasulullah SAW itu mulai perang dengan Romawi. Terakhir sebelum pasukan itu berjalan, Rasulullah SAW sudah ngikatkan bendera untuk sahabat Usama bin Zaid yang waktu itu masih umurnya sekitar 18 tahun, yang dibawa disuruh memimpin pasukan, umur 18 tahun, dibawa kepemimpinan sahabat Usama bin Zaid, itu kibar sahabat, pembesar sahabat di bawah beliau kan, itu juga menunjukkan keutamaan bahwasanya Sayyidina Usama bin Zaid itu wong yang layak untuk memimpin. Bahkan di bawahnya ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, dan lain-lain. Itu akhir akhir pasukan yang disiapkan oleh Rasulullah SAW dan dilaksanakan, bukan karena meninggalnya Rasulullah SAW terus batal pasukan tidak. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau menjadi khalifah, tugas pertama yang dilaksanakan oleh Sayyidina Abu Bakar itu menggerakkan pasukan ini. Padahal di waktu itu krisis yang luar biasa yang terjadi pada umat Islam. Yang nomor satu, kalau kita krisis itu kurang beras, kurang makan, ada bensin tadi, bahasa Arabnya krisis ini krisis meninggalnya Rasulullah SAW. Ada sebagian yang iman yang masih separuh-separuh murtad, banyak daripada wilayah mengumumkan kemurtadan. Kami tidak melok lagi, tidak ramai zakat, dan lain sebagainya. Sayyidina Abu Bakar menyikapi itu dengan iman tadi. Rasulullah tidak membenteng bendera perang kecuali ada maslahat. Sedangkan sahabat lain menghitung, ini kita nak kacau. Sebagian orang tidak pol lagi pasukannya nak menghadapi Romawi yang sekarang ini tak pula macam sekarang Hamas sama Amerika. Sikok Hamas, sikok negara besar bertempurnya. Nah itu Romawi di zaman itu keadaan umat Islam yang cuma jumlahnya ratusan ribu, musuhnya Romawi yang ratusan tahun jadi adik kuasa. Di zaman Sayyidina Abu Bakar awal
dijalankan dengan keadaan lemah secara fisik Islam itu tetap ada hikmah luar biasa hikmah. Ada antaranya Romawi takut mereka tahu keadaan Islam lagi lemah, pemimpinnya baru baik meninggal, lemah, tapi berani gini berarti banyak stoknya, persiapannya kok medu Romawi. Itu hikmahnya. Walaupun terjadi perdebatan sampai Sayyidina Abu Bakar mengucapkan, kalau kamu tidak galak jalan galak, tidak setuju sama pendapat anak dewek jalan lagi kan, jadi anak dewek jalan. Kalau kamu udah jalan dengan saking kuatnya, jadi kejadian pasukan tadi bergerak dan Sayyidina Abu Bakar izin, anak tidak melok. Kata sahabat itu sama bete, ngapa nak izin lagi? Engkau khalifah, ketua tertinggi ya, untuk Islam, umat Islam tertinggi. Ngapa nak izin sama budak kecil yang umurnya 18 tahun tadi? Yo kalau ini kalau istilah organisasi yo tanggung jawab. Ada setinggi apapun pangkatnya manola, kalau di bawah struktur, bawah struktur ini pandangan saya Abu Bakar, apa strukturnya? Ini Rasulullah ngangkat. Anak di bawah juga. Izin anak tak melok ngapa? Urusan umat. Saya Umar dicekeli, tidak melok juga ngapa? Gewang anak sawal, anak minjem. Tidak melok pasukan. Alhasil luar biasanya apa namanya, gelombang iman, gelombang cobaan yang ngantem iman mereka luar biasa dan tetap berjalan galau sesuai harapan. Jadi luar biasa sahabat dengan keadaannya ya, saling nyempurnakan, walaupun berbeda pendapat. Kita teruskan tidak cukup waktunya, baru di mana kita? Ada pertanyaan? 22 6 menit lagi berarti. 6 menit. Ada pertanyaan sebelum menit cukup gitu. Balik ke cerita perbedaan pendapat tadi ya, untuk sekarang, untuk keadaan sekarang, berapa singgung dikit dah. Untuk keadaan sekarang ya mancing ya, memancing keadaannya, memancing untuk berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tidak membuat kita bermusuh, jatuhi. Pendapatnya nak ke sini, nak ke sana, jatuhi. Berbeda tidak mengharuskan kita bermusuhan. Untuk yang kiblatnya ya syariat yo peloi apa dia arahan syariat, mana yang klop bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang jadi garis bawah tebal-tebal kalau baca abang, perbedaan tidak mengharuskan kita untuk bermusuhan, apalagi saling kata, apalagi uang yang berbeda pendapat tersebut atau uang yang berbeda tadi itu yo tidak sangat tidak boleh dikeluarkan kepadanya kalimat-kalimat yang tidak lemah. Jadi kita jago lisan kita dari hal-hal yang hasilnya kita ini tidak kaget ujungnya dosa banyak. Jadi hindari, boleh jatuhi, tidak ke sini tidak mengharuskan pilihan masing-masing. Jangan sampai menciptakan dari perbedaan, menciptakan dosa-dosa yang selanjutnya. Untuk partisipasi untuk urusan milih ini, ini banyak anjuran dan lain sebagainya. Pelo ibe agusnya, ngalir bahasa. Ada bahasan sebagian grup asatis muka kitab mana macam keadaan sekarang ini arahnya kemana, kitab kajian ini kitab. Inilah dari kemarin hari ini ada bahasan tersebut. Ada yang maki suara, ada yang maki
dibutuhkan daripada isi kitab yang intinya yo tadi kita kemana kiblat kita yo belok makmum lemah makmumnya aman makmumnya melok kurangnya imam yang nanggung lemah paling lemah jadi makmum imam yang nanggung jadi yo itu sekilas sebab yo kalau tidak digim yo bahayanya akhirat bahayanya akhirat apalagi ketika kita tidak ngim urusan ucapan kita kalau masih dalam hati belum malaikat itu masih nunggu laju tidak ada kata tidak aja malaikat namun dah terlepas di mulut langsung bergawe malaikat jadi gawe gitu jadi yo hati-hati untuk ucap jangan sampai yo imbasnya tidak sesuai dengan apa yang kita bikin lima atau kalau ada pertanyaan kita sudah Allah ada besok bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad rabbana fa'alna ma'lamtana rabbana alimna alladhi yanfa'una rabbi fa'alna wa fi'lana wa rabbi lana fi dinina ma ahli al-qudri wa tabaraka rabbi wa fiqna